Anissa, Farah Elgiza. Parah. Hadir Ustaz. Ah, ya. Oh, dia. Halwa Khairun Nisa. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ya. Latifa Ana. Ya. Marisa Amalia. Mana adik anti? Nabila. Hadir Ustaz. Oh ya. Mutiatul Afrida. Nabila Fatihatun Nada. Ana Ustaz. Hadir Ustaz. Terima kasih. Nawal Fajriya. Haram Sani. Kristina Aini. Ayo. Hadir Ustaz. Ya. Niza Nikmatul Zahidah. Hadir Ustaz. Nah. Nur Afifah Setio. Mana fotonya? Nur Alimah. Hadir Ustaz. Nah. Putri Siti Khadijah. Putri Sahidah. Hadir Ustaz. Ya. Konaatul Muktasidah. Ya. Oke. Konaatul nggak ada. Konaatul Aini Salsabila. Oh iya. Ya, oke. Konaatul oke. Konaatul Aini Salsabila. Hadir Ustaz. Ya, oke. Raya Sofia. Hadir Ustaz. Ya, oke. Rizky Putri. Ya, oke. Rosifah Nur. Hadir Ustaz. Sama sih. Oke. Sakinata Salsabila. Ada? Ya. Tiffany Latifatul. Haram Sani. Ya. Triska Dwidayanti. Haram Sani. Zulfa. Putri Nabila. Haram Sani. Ulin Nuha. Holifea Ilmi. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share. Ini materi kita pada sore yang berbahagia ini, yaitu pada pengertian tentang syariah. Nah, di sini akan saya saya share screen ya. Oke, saya share screen dulu. Ya. Ini ada bab awal, yaitu fit ta'rif bis syariah wal fiqh. Ya. Ini kajian kita tentang pengertian atau makna syariah. Ini dalam buku Al-Madhol li Dirasatis Syariah Al-Islamiyah, Abdul Karim Zaidan. Ini adalah karya ulama Abdul Karim Zaidan. Itu bisa dilihat dalam RPS. Saya kemarin minta antum untuk kita koordinasinya berarti bisa lewat email kelas atau apa, oke aja ya. Yang kemarin sudah saya email ya, oke, bisa kontak saya lewat itu. Baik, fit ta'rif bis syariah wal fiqh. Nah, di sini saya bacakan saja.
Ini masih muqaddimah ya. Langsung saja saya masuk ke sini. Ini adalah sedikit hal yang penting untuk kita baca. Di antaranya, yaitu latar belakang dari asas nizamuhum al-istimai wa ba'da ausafiha. Jadi orang itu menganggap bahwa syariah itu kadang-kadang syariah Islam itu seringkali dihubungkan dengan bangsa Arab. Syariah Islam itu seringkali dihubungkan dengan peraturan-peraturan bangsa Arab. Kanal Arab qabail mutafarriqah wa ala asasil qabilah wa ma yatarattabu alaihima min suyu'il usbah. Ya, musbiyah, asobiyah al-kibaliyah baina afrodihim qama nizamuhum al-istimai. Jadi orang yang tidak tahu Islam itu seringkali menganggap syariah itu adalah kesepakatan qabilah-qabilah tertentu. Lalu kesepakatan budaya-budaya orang Arab yang dia itu bersuku-suku. Nah, ini adalah pandangan yang keliru. Ya. Nah, di sini apa namanya? Waqad kana min nata'ijil asobiyah al-kibaliyah atau apa namanya? Kibaliyah itu maksudnya qabilah. Qabiliyah gitu ya. Tafakuruhum bil ansab wa tanasuruhum ala asatima yakunu tanasur fil haqqi wal batil. Antum mungkin sudah tahu adatul Arab ya. Di antaranya apa namanya al-ahdu bisari ya, balas dendam kan gitu kan. Ta'assub kan gitu kan, ta'assub al-jahili ya. Fa idza martakaba ahadun afrad qabilah sinayatun ala ahor min qabilah uhra habat qabilatul mujtana alaihi linusratihi wa sa'rilahu minal sinai wa qabilatihi. Ya, di sini kita lihat bahwa masih ada unsur balas dendam dalam peraturan-peraturan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, padahal dalam Islam kan tentu saja tidak ada balas dendam. Nah, situ. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ini berarti ada unsur di mana orang itu salah memahami tentang syariah Islam, bahwa syariah Islam itu dianggap bagian dari adat orang Arab. Padahal kalau kita lihat adat orang Arab, dari segi kabilah-kabilah itu mereka mereka membuat peraturan, diantaranya adalah balas dendam. Padahal dalam Islam tidak ada balas dendam. Ya, hukuman diputuskan oleh pengadilan atau al-qadha. Nah, disitulah konsep pengadilan dalam Islam itu sangat adil, tidak seperti di Barat. Sehingga di sini kita melihat asarul Islam fi halatihim al-istimaiyah. Jadi Islam ini membawa pengaruh dalam masyarakat sosial. Di antaranya faqad dal Islam bikuwatin wa wuduhin ila nabdil asobiyah al-qabaliyah. Ya, al-qabiliyah. Jadi Islam itu menghapus fanatik kesukuan. Ya, makanya kalau di Gontor kan kita dalam satu kamar tidak boleh satu konsulat. Nah, itu supaya tidak terjadi kesukuan-kesukuan itu. Jadi di sini peraturannya Gontor itu ada pengaruh, yaitu pengaruh Islam tentang menghapuskan identitas fanatik kesukuan. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang muslim adalah bersaudara. Itu yang tepat. Mohon maaf ini kedengaran ya ini ya. Di sini agak hujan dikit ini. Baik. Saya lanjutkan lagi. Wahtara di sini kita lihat ya. Wattafadal Islam asasan lil mujtama huwa asy-syai' al-mantiqi ya. Al-qabul, al-maqbul li'annahu asasun maranna yasa'u jami'ul khuluq. Islam membuat syariat Islam, maksudnya Islam itu mendasarkan hukum itu pada dasar-dasar yang mantiki atau masuk akal, logis ya. Sebagai sesuatu yang dijadikan landasan ya.
idza bimakdur kulla insan an ya tataqo al-islam fayasiru min adadil mustama wa man ya'ba fa innahu baqiya adu fil mustama. Ya. Sehingga di sini kita melihat bahwa peraturan dalam Islam itu memiliki asas-asas yang kuat. Meskipun ditolak, tapi asas itu sangat masuk akal. Ya, dan di sini yang menarik. Ya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke maknanya syariah. Sehingga kita harus memahami syariah itu pertama secara secara adat ya. Secara adat ternyata syariah Islam itu sangat berbeda dengan adat Arab jahili. Ya. Misalnya orang Arab jahili mungkin Anda lebih tahu adatnya banyak sekali. Ya, yang jahiliyah itu di situ berbeda dengan syariat Arab, syariat Islam yang datang kemudian. Nah, ini banyak sekali saya lewati, ada bagaimana pernikahan di era jahiliyah, lalu bagaimana harta warisan di era jahiliyah. Terus bagaimana pula perilaku perempuan atau bagaimana orang jahiliyah memposisikan perempuan. Ya. Lalu di sini kita ada di sini hukum-hukum jahiliyah berupa al-qisas wa diyat. Ada. Tapi tidak seperti dalam Islam. Ya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam syariat Islam secara makna. As-syariah fil lughah al-madhab wa tariq al-mustaqimah. Ya. Kalau kita hafal mutola'ah ya, kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu dhulamun wa bardun la sauta illa sautal khafiri fis syari'i. Jadi syariah itu artinya adalah jalan, madhab, wa tariqa al-mustaqimah, wa syariatul ma' ay mauridul ma' alladhi yufsadu lisyurbi. Jadi kalau jalan air itu adalah aliran air yang memudahkan kita untuk meminumnya. Nah, di antaranya ya sungai, mata air, gitu kan? Wa syara'a ay nahja wa awdaha wa bayyana al-masalik. Ya wa syara'a lahum yasra'u syar'an ay sanna. Sama istilahnya hampir sama dengan sanna atau menjadikan kebiasaan. Ya, sunnah dan disiplin pondok modern. Nah, biasanya kalau orang dikeluarkan kan dibacakan karena telah melanggar sunnah dan disiplin pondok modern. Yang disebut sunnah pondok modern itu bukan berarti sunnah-sunnahnya pondok. Maksudnya dalam arti kalau misalnya kita menggunakan ini hukumnya sunnah, bukan. Sunnah di sini artinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang muaranya atau landasannya adalah peraturan-peraturan di pondok modern. Nah, itu adalah syariah. Ya. Nah, fil istilah asari, jadi tadi lugoti ya. Lugotan al-madhab wa tariqah mustaqimah. Syar'an ma syara Allah li ibadihi minad din. Ay minal ahkam al-mukhtalifah. Di sini ya. Ma syara Allah li ibadihi minad din. Ay minal ahkam al-mukhtalifah. Nah, itu syar'an. Lugatan wa istilahan. Wa sumiyat hadhihi al-ahkam syari'atuhu listiqamatiha wa lisibhiha fi mawdidil ma' li'anna biha hayatun nufus wal uqul kama anna fi mawdidil ma' hayatul abdan. Ya. Kenapa disebut hukum? Kenapa syariah ini berkonotasi atau artinya itu bisa diserupakan dengan hukum? Kenapa? Karena listiqamatiha, karena berdasarkan konsistensinya. Hukum Islam itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Maka disebut konsisten atau istiqomah. Walisibhiha bimauridil ma. Dan karena hukum itu statusnya mirip seperti air yang mengalir. Karena manusia itu hidup dengan air yang mengalir. Li'anna biha hayatun nufus wal uqul. Kama anna fi mauridil ma hayatul abdan. Ya. Jadi sebagaimana kehidupan manusia itu bisa terjadi karena itu tadi, karena mengalirnya air dalam badan manusia.
syariat wa din wal millah bermakna wahid. Jadi terdapat keserupaan dalam memaknai syariah, din dan millah. Wa huwa ma syara'ahu Allah li ibadihi min ahkam. Walakin hadhil ahkam tusamma syariatan fi itibari wad'iha wa bayaniha wa istiqamatiha. Wa tusamma dinan fi itibaril khudu' laha wa ibadatullah biha. Disebut syariah karena konsisten. Disebut din karena ada unsur dana yadinu atau tunduk. Qada ayat do'u. Ya. Makanya kalau antum sudah tahu pelajaran tafsir kan gitu kan. Dalam pelajaran tafsir kan ada soal mahya al-ibadah kan gitu kan. Nah, di situ al-khudu ya. Nah, di situ juga ad-din itu ada unsur ibadah, tadayyana. Merasa berhutang, merasa memiliki tujuan. Wa tusamma millah bi itibari imtilaiha 'alan nas. Ya. Imlaiha 'alan nas. Disebut millah karena dia itu mengisi kehidupan manusia. Ya. Amlaiha 'alan nas. Amal Islam famanahu al-inqiyad wal istislam. Ya, ini jadi menjadi satu arti. Agama Islam wal millah itu saling terkait dengan makna syariah. Artinya orang itu beribadah kepada Allah tentu ada jalannya. Kalau orang itu mengaku bertuhan kepada Allah, maka pasti ada jalan yang konsisten untuk menunjukkan bahwa dia itu beribadah. Ya. Nah, di sini antum ada ayatnya sudah tahu kita. Nah, ini dia. Tadi ada makna lugotan, ada makna istilahan. Di sini ada makna istilah as-syar'i atau istilah secara syar'i. Wa ala hada fasyariah al-islamiyah fil istilah as-syar'i hiya al-ahkam allati syara'aha Allahu li ibadihi sawa'un akana tasri'un hadhil ahkam fil Qur'an am bi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Jadi syariah itu adalah hal-hal yang ditetapkan Allah kepada hambanya, baik dari Al-Quran asalnya atau dari Sunnah. Ya. Fasyariah al-Islamiyah idan fil istilah laisat illa hadhil ahkam al-mawjudah fil Qur'anil Karim. Jadi syariah itu bukan hanya yang terdapat dalam Al-Quran, tapi juga yang terdapat dalam Sunnah Nabawiyah. Wallati hiya wahyun min Allah. Dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan dari pribadi Nabi, tapi dari wahyu. Karena itu dalam ayat Al-Quran kita mengenal wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Nah, disitulah Nabi itu menyampaikan kebenaran. Karena itulah kita mengenal dalam mustalahul hadis ada hadis qudsi. Hadis yang maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi. Nah, disitulah syariat. Ya. Jadi kita sudah dapat makna syariah dari 3 hal tadi ya. Pertama, makna syariah lugotan, wastilahan, wastilah as-syar'i. Ini saya kasih kesimpulan ya. Yang kedua, bedanya syariah dengan adat atau sunnah-sunnah Arab. Maknanya sebagai sunnah. Tapi yang namanya sunnah, sunnah dalam Islam itu berbeda dengan makna sunnah dalam jahiliyah. Di mana kalau sunnah dalam jahiliyah artinya adalah tradisi-tradisi jahiliyah yang basisnya atau landasannya adalah kesukuan atau fanatik kesukuan. Nah, di sini kita dapat perbedaan yang mencolok. Sehingga ketika Islam datang, orang-orang Arab itu bisa bersatu dalam satu naungan hukum yang sama, yaitu apa? Syariat Islam. Nah, situlah perbedaan. Disinilah kita menolak bahwa syariat Islam adalah budaya Arab. Kan kita menolaknya. Kenapa? Karena ketika Islam datang, orang Arab itu justru memusuhi Nabi. Kan begitu faktanya. Berarti nggak mungkin kita bilang syariat itu adalah budaya Arab. Karena ketika syariat Islam itu datang, pertama dia dimusuhi oleh orang-orang. Yang kedua, syariat Islam itu datang dan menghapus adat-adat jahiliyah adat-adat Arab yang jahiliyah. Artinya ada adat Arab atau tradisi Arab yang ditentang oleh syariat Islam.
Disinilah kita menjelaskan antara syariat, hukum, ya kan, dan juga sunnah. Karena dalam makna Islam yang baru dalam Al-Quran maknanya diperbarui. Ya, ini jelas sekali. Lalu yang kedua adalah khosaisus syariah al-islamiyah. Jadi karakteristik atau ciri-ciri khas. Syariat Islam itu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh peraturan-peraturan dalam agama lain. Yang pertama, syariah al-islamiyah khosais tumayyizu min ghairiha. Nah, di sini diantaranya apa? As-syariah min indillah. Jadi syariat Islam itu dari Allah. Wah, ada pertanyaan. Kalau zaman sekarang kan ada majelis ulama yang fatwa-fatwa itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Terus bagaimana kita menyikapinya? Apakah majelis ulama itu membuat syariah yang baru? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang ulama mengeluarkan fatwa, ulama tersebut merujuk pada hadis dan Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran serta pendapat ulama yang lain. Tafsiran-tafsiran dari itu. Sehingga syariat itu benar-benar dari Allah saja. Nah, itu dari hadis, tapi apa yang disampaikan dalam hadis itu adalah dari Nabi dan itu dari Allah juga. Nah, ini dia. Ya. Oke. Saya lanjutkan, itu yang pertama cirinya satu dari Allah. Yang kedua, cirinya li'ahkam syariah haibatun wahtiram fi nufusil mu'minin. Ciri-cirinya hukum syariah ini memiliki kehormatan, memiliki haibah. Kalau dalam bahasa Ma'had ya, haibah. Itu kan punya haibah. Misalnya antum itu jadi guru. Antum jadi guru kan punya haibah, istilahnya begitu ya. Apakah haibah antum itu dari diri antum sendiri atau dari pondok? Nah, kan dari pondok. Kenapa antum punya haibah? Karena antum konsisten dengan peraturan pondok, sehingga antum memiliki wibawa. Nah, syariat Islam ini juga memiliki wibawa. Tanpa polisi menyuruh, orang-orang itu sudah sholat Jumat. Tanpa polisi menyuruh, para muadzin itu sudah mau untuk azan 5 waktu, bahkan nggak dibayar, jadi muadzin mau aja. Disitulah wibawanya syariah Islam. Ya, orang puasa, apakah ada pengawas puasa? Kan nggak ada. Kalau kita ujian kan ada pengawas ujian ya. Tapi kalau kita puasa, apakah ada pengawas puasa? Kan nggak ada. Ya puasa orang puasa aja. Kenapa orang mau puasa? Yaitu karena wibawa dari syariat Islam. Maka ciri yang kedua, syariat Islam itu memiliki wibawa. Yang mana meskipun tidak ada pengawasnya, syariat itu jalan sendiri. Ya, padahal peraturan-peraturan yang lain mesti ada pengawasnya. Antum bikin peraturan pondok, misalnya peraturan ini harus begini, mesti harus ada pengawasnya. Nah iya, mesti harus ada evaluasinya. Kalau syariat Islam nggak perlu itu. Orang menjalankan bisa. Ciri yang ketiga, ini ya. Nah dari ini ciri yang kedua, saya lanjut ke ciri yang ketiga. Ya. Syariat Islam itu memiliki balasan atau al-jaza bis syariah duniawi wa ukhrawi. Jadi syariat Islam itu mencakup balasan untuk dunia dan akhirat sekaligus. Ya. Misalnya balasan dunia, antum misalnya menggunakan bersyariah, menggunakan kerudung, menggunakan hijab seperti itu. Ada balasan dunianya? Ada. Orang akan menghormati antum. Dan orang setidaknya melihat antum itu soleha. Terus layak dijadikan menantu. Nah, misalnya begitu. Tapi itu adalah balasan dunia. Tapi ya itu contohnya kan gitu kan. Tapi jangan terus pakai kerudung biar dibilang soleha, enggak. Ya. Ada yang ngawasi atau enggak ada yang ngawasi tetap pakai kerudung. Nah, itu dia pentingnya syariah Islam itu. Ya. Ada balasan duniawi dan ukhrawi. Lalu ada lagi ya. Ini sini kita lihat nomor 51 ini. Ada ciri yang keempat, syariah al-islamiyah tattafiqu ma'al qawanin wad'iyah fi anna qawaidihima wa ahkamihima taqtarin bijazain yuqaw 'alal mukhalif.
Jadi syariat Islam ini memiliki unsur di mana syariat Islam itu tidak akan bertentangan dengan hukum-hukum manusia apapun. Ya, meskipun bisa dipertentangkan, ya. Tapi secara naluri dan secara logis tidak bisa dipertentangkan. Ya. Hukum tentang menutup aurat itu sudah nggak usah dipertentangkan. Karena dengan menutup aurat itu ada balasan duniawi dan ukhrawinya. Itu jelas sekali. Ya. Jadi ada ciri yang keempat tadi. Kalau teman-teman ketinggalan ini ya, yang ketinggalan ini insya Allah recordingnya akan saya share, nggak usah khawatir ya. Nanti bisa di ini lagi. Ya, tuh. Baik, yang lain lagi. Nah ini dia. Ciri yang ketiga atau ciri yang ketiga ya. Ciri yang kelima dari syariah Islam itu umum syariah wa baqa'uha. Syariat Islam itu bisa universal. Universal itu solihun likulli makan. Wa baqa'uha berarti solihun likulli zamanin wa makan. Seperti yang antum hafalkan dalam dinul Islam itu loh, yang sering antum suruh ngapalin anak-anak itu. Ad-dinul haqqul khalid al-mula'im lil uqul solihun likulli zamanin wa makanin. Nah, itu dia. Ya. Itulah syariat Islam itu memiliki ciri-ciri itu. Manusia apapun tetap bisa mempraktekkan syariat Islam. Nah, ini dia. Oke. Jadi itu materi kita. Nah, lalu ada ini di sini ada kelanjutannya sedikit mungkin untuk mukadimah untuk selanjutnya saja, yaitu katakanlah faidah atau tujuan-tujuan atau hikmah dari syariat Islam. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, di antaranya adalah syariat Islam itu tujuannya adalah supaya orang mendapatkan maslahat dan orang itu terhindar dari kerusakan. Nah, itu ciri khasnya di antaranya itu. Baik, selanjutnya sesi kedua. Ya. Ini sesi kedua. Sesi kedua adalah laporan. Teman-teman sekalian yang sudah memilih tema atau membaca itu bisa melaporkan hasilnya. Dia akan kita tambah nilainya. Adakah yang ingin melaporkan? Halo, ada yang ingin melaporkan? Silakan. Melaporkan bacaan? Ana Ustaz. Ustaz Harum Salim. Ya, silakan. Ya. Ustaz. Namanya siapa? Halwa Ustaz. Ana Ustaz. Siapa? Halwa Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Ana akro makosid syariah Ustaz. Ya, tentang apa? Makosid syariah. Makosid syariah. Ya, Nah, apa yang antum baca tentang makosid syariah atau dalam buku antum ringkas? Jadi makosid syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merupakan hukum Islam dan kemaslahatan umat Islam di dunia dan di akhirat. Jadi terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan yaitu tingkatan doruriyah, hajiyah, sama tahsiniyah, Ustaz. Cuma idza kana doruriyah ada kebutuhan primer. Apabila kita tidak tidak terpenuhi kebutuhan ini, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang tingkatan yang kedua hajiyah, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak akan sampai mengancam keselamatannya. Jadi kalau yang doruriyah tadi kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi akan terancam, seperti misalnya makan. Nah, kalau yang hajiyah ini seperti pakaian. Terus kalau yang 3 ini tingkatan ketiga, tingkatan tahsiniyah, yaitu muamalah sebagai kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap bagi umat manusia. Ayo, holas. 2 menit, 3 menit saja. Nggak usah lama-lama. Terima kasih. Sudah saya tambahkan nilainya. Oke, yang lain? Ustaz.
Namanya siapa namanya? Namanya? Siapa? Linda? Niza. Linda? Niza. Oh iya, silakan. Ya, Niza, tentang apa? Bid'ah, Ustaz. Apa? Ya. Silakan. Ya, iya, itu judulnya apa? Halo? Apa? Mafhumul bid'ah. Mafhumul bid'ah, oke. Ya, mafhum bid'ah ya. Fokus saja dulu sama pengertian bid'ahnya. Nanti dicari mahya dan lain sebagainya. Tadi sudah cukup. Ya. Nah, selain itu yang lain. Ana Ustaz. Rosifah. Ana Ustaz Rosifah. Situs tadi. Rosifah. Quratul Aini, Ustaz. Ya, siapa? Quratul Aini. Quratul Aini, ya, silakan. Apa judulnya? Ada, Ustaz. Samul bid'ah, Ustaz. Ya. Al-awal al-bid'ah al-mukaffirah, yang menyebabkan pengingkaran. Contohnya kayak berdoa kepada selain Allah, terus tawasul kepada melalui orang yang meninggal. Cuma anawasani al-bid'ah al-muharramah, yang maksudnya adalah pengharaman atau sesuatu yang diharamkan, seperti bertawasul kepada Allah dengan melalui orang yang telah meninggal. Kemudian al-bid'ah al-makruhah tahrib, yang maksudnya adalah pengharaman. Kamislu salat zuhur setelah salat Jumat, terus khataman untuk orang yang sudah meninggal, dan lain sebagainya. Cuma ba'daha al-bid'ah al-makruhah tanzih, yang maksudnya adalah penegasan yang harus dijauhi. Seperti berjabat tangan sesudah sholat, membaca doa di awal dan akhir tahun. Ya, oke. Ana Ustaz Rosifah. Rosifah. Nah, Ya, Ustaz. sebentar, Rosifah ya. Oke, silakan Rosifah. Tentang pengertian filsafat hukum Islam. Ya, silakan. Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam. Filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, tugas kritis atau mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam, dan dua, tugas konstruktif, yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum. Alasan. Ya, terima kasih. Ustaz. Selanjutnya, Ustaz.
Fatihatu nada. Nabila Fakot atau Nabila Fatihatu nada, Ustaz. Apa? Fatihatu nada. Ya, oke. Silakan. Al-maudu at-tahdzir minal ibtida. Ya. Setelah Allah menyempurnakan agama dan menyuruh hambanya untuk beribadah di jalan Allah dan sesuai syariat Quran dan hadis. Allah itu melarang untuk berbuat Allah melarang untuk mengikuti dengan agama yang lain. Kama qala Allah Ta'ala wala tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an subulihi. Nah, bid'ah adalah melakukan sesuatu yang belum ada contohnya atau secara umum segala sesuatu yang baru. Bid'ah adalah lawan kata dari sunnah. Dalam agama Islam, jika bid'ah tidak bertentangan dengan sunnah, maka bukan bid'ah. Halo, Ustaz. Ya. Oke. Ustaz, Alin Safaras, Ustaz. Oh iya, Alin Safaras. Ya, silakan. Ustaz, makna dan konsep syariah, Ustaz. Ya, silakan. Tentang makna dan konsep syariah, Ustaz. Ya, judulnya apa? Makna dan konsep syariah, Ustaz. Ya. Baik. Syariah sendiri berasal dari kata syara'a, kama arafna. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Muhtarus Syihab bisa berarti menempuh atau audoha. Nahaja au audoha. Audoha maknahu menjelaskan. Lalu kata syariah juga para ulama menggunakan istilah syariat tersebut dengan arti selain arti istilah bahasanya. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat sendiri merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam yang beriman dan berakhlak. Oh iya. Baik. Halo, Ustaz. Siapa? Ustaz. Siapa? Anissa Octavia, Ustaz. Ya, ini gantian ya. Kalau tadi sudah ini, lalu ada lagi grupnya CBA Firdaus, sekarang gantian grupnya Rosifah. Siapa namanya? Anissa Octavia, Ustaz. Anissa Octavia. Okay. Ya. Ustaz. Silakan. Contoh bid'ah secara syariat. Contoh bid'ah secara syariat. Jadi contoh bid'ah secara syariat itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Contoh dari bid'ah hasanah yaitu menciptakan pesawat terbang adalah perbuatan bid'ah secara bahasa, sebab pesawat terbang adalah perbuatan baru yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian menciptakan pesawat terbang juga digolongkan dalam bid'ah hasanah jika pesawat terbang diciptakan untuk kepentingan dan maslahat manusia. Jika dalam bid'ah dalalah sebaliknya, pesawat terbang itu diciptakan untuk tujuan perang atau kemaksiatan, maka penciptaan pesawat terbang itu tersebut tergolong dalam bid'ah dalalah. Alasan. Ya. Selanjutnya. Duriyatin Nasirah, Ustaz. Siapa? Duriyatin Nasirah. Nomor berapa? Nomor 16, Ustaz. 11. Anissa Octavia. 16, Ustaz. 16. Iya. Duriyatin Nasirah. Iya, Ustaz. Ya, 16. Ya. Temanya? Temanya tentang bid'ah dalam Islam. Wow. Bid'ah dalam Islam. Apa? Jadi bid'ah dalam Islam. Bid'ah adalah
Bid'ah adalah problematika umat Islam dan masih belum ada solusinya sampai sekarang. Dikarenakan kepercayaan soal agama antar mazhab yang berbeda-beda. Perbuatan bid'ah ini telah menyebar luas dalam penjuru umat Islam dan bid'ah banyak memberi dampak buruk dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek agama. Dalam sebuah golongan Islam dengan golongan Islam lainnya, ada yang melarang perilaku bid'ah hingga mengkafir-kafirkan golongan yang lainnya. Tetapi alasan golongan yang melakukan bid'ah yaitu mereka ingin menjadikan Islam yang lebih kokoh meskipun ajaran itu tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi mereka melakukannya karena menginginkan ridha Allah. Menurut Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah bentuk ibadah atau perilaku yang menyerupai agama Islam, namun tidak sesuai dengan syariat atau tidak terdapat dalil yang sangat tepat. Atau pengertian lain adalah mengada-ngadakan bentuk ibadah atau syariat agama. Perbuatan bid'ah bisa masuk dalam kebiasaan, tradisi, atau dalam bentuk pelaksanaan agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru di dalam urusan ini yang bukan urusan tersebut, maka perbuatannya akan tertolak atau mungkin diterima. Maksudnya di sini adalah perilaku bid'ah yang amalannya tidak sesuai dengan syariat Islam atau urusan agama Islam atau sunnah Rasulullah, maka perbuatannya itu bisa jadi untuk ditolak karena tidak sesuai dengan syariat. Bid'ah dalam agama Islam. Sudah. Oh ya. Sudah. Yang lain. Adalah Frida Ustaz. Siapa? Frida Ustaz. Namanya siapa? Adalah Frida Ustaz. Afrida. Ustaz. Oh ini. Mutiatul Afrida. Ustaz. Ya, silakan. Judulnya makna dan konsep syariah, Ustaz. Ya. Pokok jadi makna syariah adalah merupakan jalan ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya. Syariah juga mencakup seluruh aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan pembinaan budi. Ada juga yang menyatakan bahwa syariah adalah hukum Allah yang paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dari segala macam gejolak politik dan suatu hal yang mustahil memahami Islam tanpa mengetahui hukum dan konsepnya. Dan secara harfiah adalah jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhannya. Syariah adalah kata yang berasal dari kata syariat. Kata Ibnu Al-Abazi dalam bukunya Muhtar Usia bisa berarti dalam dua kata, najaha wa audoha. Najaha yang berarti menempuh, audoha yang berarti menjelaskan. Dan dilihat dari dasar ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak. Kalau Ustaz. Sudah. Afifah ya Ustaz. 3 orang lagi. Halo Ustaz. Ini. Untuk yang tidak sempat melaporkan, nanti akan saya kasih link untuk bisa menulis laporannya. Jadi antum misalnya antum membaca buku dan menulis tangan, kalau antum gampang saja antum ketikkan aja di sistem yang online yang akan kita share ini nanti. Jadi nanti antum bisa kirim secara online, sedikit demi sedikit aja. Ya, jadi tetap bisa melaporkan setelah ini, gitu ya. Oke, silakan. Setelah ini saya kasih kesempatan 3 orang. Afifah Ayah. Mari sama Fikri ya. Fikri ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk grupnya Rosifah 1, grupnya PBA Firdaus 1, dan grupnya Alin 1. Silakan. Mari kita harus nge-share, nggak bisa berarti. Grupnya Rosifah. Ya, 1 aja nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan lagi nanti. Kalau online itu berarti antum bisa melanjutkan minggu depan, ketika saya offline antum bisa melapor, gitu ya. Oke. Siapa silakan? Mari sama jadi yang belum Grupnya Alin ada? Afifah Ayah.
Nggak kedengaran. Afifa Aya. Kopi apa? Afifa Aya. Viva lain. Afifa Aya. Nomor 13. Nomor berapa? 13. Nomor 13. 13. Oke. Silakan. Konsep ibadah dan hubungannya dengan Ya, konsep ibadah. ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah khusus yang apa saja yang telah ditetapkan Allah dengan tingkat dan rincian Tuhan. Dan ibadah mahdoh memiliki prinsip keberadaan kedua, tata caranya Allah kepada Rasul yang bersifat suprarasional atau di atas pengetahuan asal. Ya, oke. Oke. Satu lagi dari kelompoknya Rosifa ada? Atau dilanjut aja? Atau di lain waktu saja? Ya, oke lah, di lain waktu aja. Ya, insya Allah nanti bisa akan saya sharekan tempat untuk antum mengetiknya. Jadi nanti misalnya beginilah ya, saya akan buatkan aja lah. Ini saya buat begini. Nah, saya buatkan dulu. Kalian saya share. Saya bikinkan Google Docs. Ya. Di sini adalah saya kasih nama Worldview Islam Syariah TBA C3. Ya. Di sini silakan nanti menulis namanya dan menuliskan bukunya. Misalnya siapa yang belum sempat lapor di sini, Adinda misalnya, ya, menuliskan namanya di sini. Lalu menyampaikan laporan bukunya. Misalnya nama bukunya tadi yang kita baca ya, Abdul Karim Zaidan. Bukunya adalah Madkhal Dirosah Syariat Islamiyah. Yang dibaca disampaikan. Misalnya baca 3-4 lalu meringkas. Silakan tulis ringkasan di sini. Ya. Berapa banyak ringkasannya? 3 paragraf saja, jangan banyak-banyak. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Kalau ada orang lain, nanti silakan bikin nama yang baru. Jangan lupa dikasih warna ya untuk menandai ya. Misalnya warnanya dikasih warna nih. Ya. Jadi antum di sini silakan lagi. Misalnya Amalia. Ya. Baca buku apa? Ini caranya kayak gini. Berarti bukannya pertama-tama di mana? Bukannya berarti di mana dulu? Gitu ya. Jangan lupa warnanya dibedakan supaya antum bisa ingat kemarin antum menandai dengan warna apa. Ya. Seperti itu. Ini akan saya share. Ini akan saya share ya ini ya. Akan saya share kepada email teman-teman yang sudah connect dengan saya. Ini editor. Ya. Jadi semuanya bisa mengisi di sini. Maka silakan diisi. Ya, jangan di-delete aja, diisi aja nggak apa-apa. Jangan delete punya orang atau punya sendiri. Ya. Ini akan saya share linknya ke mana yang saya ini? Dema Putri 2 ya. Ini untuk melaporkan bacaan ringkasan. Terus saya kasih lagi kirim ke Mabikori. Siapa yang kontaknya Mabikori?
Jadi ada Mabukori. Mabukori. Kontak siapa lagi yang ingin dikirimi? Tema GP3 ya? Oke. BCC Ustaz. Gimana? Ustaz. GPA C3 semester 2. Silakan dicek di HP unit masing-masing. Ada lagi? Atau di chat sini ya? Chat apa? Haram awal maaf Ustaz. Gimana? Haram awal Ustaz. Gmail Ustaz PBA. Oh iya, ya, saya akan kirim email juga. Ya. Emailnya mana? Email yang kemarin saya kirimin itu. Saya cek dulu ya. Saya cari yang kan. Minggu lalu kayaknya saya kirim ya ke beberapa orang itu ya. Nah ini ya. Saya reply ke semuanya. Kan PBAC 3. Ya. Bukan, Pak. Ada email yang mau saya tambahkan lagi? Kayaknya sudah ini ya. Itu kalau Ustaz. Gimana? Oh, bukan yang ini. Bukan. Bukan. Ya, yang mana ini? Mana? PBAC 3. D3. Mana ya? Nah, itu Ustaz ya. Ini kan? Ya. Lah ya ini dari tadi. Laili ya. Ini apa? Danah Puji Rahayu. Ada di sini? Kok nggak ada nama-namanya ya? Bukan ini. Ini ya? C3 ini ya? Ya, betul. Halo, gimana? Iya, Ustaz. Ya, oke. Ini ada, saya reply. Oke. Silakan dicek ya di situ ya, sudah saya share. Silakan nanti yang nulis di tulisan tangan bisa diketik. Kalau memang belum bisa mengetik, silakan dijaga baik-baik dalam bindernya untuk nanti dilaporkan di pekan depan. Ya. Oke, terima kasih. Akhirul kata di situ saja yang bisa kita sampaikan. Ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu silakan. Jika ingin selesai juga silakan. Ya, gimana? Siapa gimana? Nggak kedengaran. Tadi Mandi. Nggak kedengaran. Nanu nadhapilah haramil awal Ustaz. Kapan?